Timnas Indonesia U23 akan menjalani Piala Asia di bulan April nanti, tentunya kategori umur U23. Namun Sintayong pusing. Kenapa? Simak sampai selesai. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pesikul. Dan untuk konten kali ini kita akan membahas prediksi kemungkinan line up nanti atau pemain-pemain yang dibawa saat Indonesia menghadapi Piala Asia U23 pada bulan April nanti ya. Oke, untuk susunan pemain ya, tentu saja berkaitan dengan event Piala Asia U23 ini, karena Piala Asia ini U23 ini tidak masuk kategori kalender FIFA. Tentu saja pemain-pemain yang abroad, terutama di Eropa, itu agak sulit untuk bisa mengikuti kompetisi Piala Asia U23 ini di bulan April nanti. Tapi sampai detik ini PSSI melalui ketuanya yaitu Pak Erick Thohir masih terus mencoba melobi kepada klub untuk bisa melepas pemainnya nanti saat gelaran Piala Asia U23 di Qatar juga ya. Karena Indonesia berada di satu grup dengan Qatar, kemudian Australia dan juga Jordania. Ini tiga-tiganya tim yang sangat baik sepak bolanya di Asia ya. Qatar dan Australia tentunya, Qatar tentunya sebagai tuan rumah, Australia langganan Piala Asia, kemudian Jordania juga tidak boleh dipandang sebelah mata ya. Jadi kita kalau bisa full tim, karena pemain-pemain seperti Marcelino, kemudian Ivar Jenner, Justin Hubner, kemudian ada lagi Pratama Arhan, kemudian Rafael Strijk, itu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia U23 ya, menghadapi nanti Piala Asia di bulan April ya. Jadi mari kita berdoa biar ketua umum di PSSI bisa atau mampu melobi dan mampu mendatangkan pemain-pemain ini saat tiba waktunya nanti Piala Asia U23 ya. Dan kalaupun misal mereka tidak bisa ikut, ini sedikit mungkin prediksi dari saya susunan pemain yang akan dibawa Coach Sintayong jika pemain-pemain abroad ini tidak dapat izin dari klubnya ya. Untuk ini juga berkaca pada kualifikasi Piala Asia yang kemarin ya, pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong juga pastinya ini juga sudah memenuhi kriteria sedikit banyak lah memenuhi kriteria Coach Sintayong ya. Dari kiper Hernando Ari tetap dipercaya, kemudian ada Supriyadi dan juga Dava Fasya ya, atau mungkin bisa dicoba kiper U17 kemarin yang luar biasa Rivari itu ya, itu juga bisa dicoba ya. Kemudian dari back ini bisa ada Brandon Schoenemann, kemudian Rizky Ridho tentunya, kemudian Muhammad Ferrari, kemudian Dewangga, dan juga Kakang Rudianto, atau mungkin Komang, bisa juga Kadek Arel ya dipanggil untuk timnas U23 nanti. Walaupun mereka masih di timnas U20, tapi Sintayong sudah mengenal mereka, sudah pernah melihat permainan mereka, dan mungkin bisa saja mereka dibawa untuk mengantisipasi ketidakhadiran pemain-pemain abroad ya. Kemudian di wingback untuk mengganti Pratama Arhan yang misal tidak bisa karena dia bermain di Liga Liga Korea, bisa ada Frankie Misa, ada Donitri Pamukas. Kemudian kalau di kanan ada Cecep Ferdiansyah, ada Kakang Rudianto, kemudian Zaki Ashraf juga bisa, kemudian ada Rio Fahmi. Ini juga biasanya Rio Fahmi yang dipasang, atau Bagas ya, Bagas Kavi. Ini di posisi belakang, back tengah maupun di wingbacknya ya. Ini bisa jadi opsi Coach Sintayong ya. Kemudian di gelandang tengah ini yang gelandang vital ya, karena kemarin permainan Indonesia itu ada di Marcelino dan Ivar Jenner saat kualifikasi Piala Asia U23 kemarin ya, saat melawan Turkmenistan dan juga Cina Taipei. Ini luar biasa dua pemain ini. Kalaupun tidak ada, masih ada yang mungkin
ini sedikit menggambarkan atau mampu sedikit bisa menutupi kekosongan, yaitu Arhan Fikri yang kemarin dipanggil untuk TC walaupun tidak dibawa ke Piala Asia. Kemudian ada juga Zainuddin Faris, ada juga Ananda Rehan ya, itu juga bisa jadi opsi. Kemudian juga ada Rehan Hanan ya, pemain Persija ini juga yang kemarin di kualifikasi menggantikan Ivar Jenner juga, itu bisa menjadi opsi ya. Mungkin tadi teman-teman bisa menambahkan di komentar ya, siapa yang mungkin layak menggantikan posisi Ivar Jenner dan Marcelino jika mereka berdua tidak mampu untuk mengikuti Piala Asia U23 nanti ya. Itu untuk lini tengah ya. Untuk lini depan kita juga punya pemain yang kalau lini depan sih lumayan banyak ya opsinya ya. Di situ ada Witan Sulaiman, ada juga Ronaldo Kuateh tapi dia juga abroad ya. Ada Rebani Tasnim, ada Ginanjar Wahyu, Hoki Caraka, Ramadan Sananta juga. Ini bisa di opsi untuk menggantikan Rafael Strike juga ya. Dan juga ada Niko Saputro ya. Dan ini kalau di U23 ini kan memang ada juga boleh tambahan 3 pemain dari senior ya. Mungkin nanti bisa di opsinya dikasih di back, kemudian gelandang 1 dan juga striker 1. Itu jadi untuk mungkin menambal kelemahan dari timnas kita ya. Kalau menurut saya kalau untuk posisi back bisa saja untuk Andi Setio atau mungkin juga Fakhrudin ya, walaupun usianya sudah tua, atau mungkin Jordi Amat ya kalau diizinkan dari klub JDT. Jordi Amat juga bisa. Kalau tengah mungkin nanti bisa di situ ada Mark Locke atau Rahmat Irianto. Kemudian di depan bisa di sayap saja dikasih Yakob Sayuri ya untuk menambah daya gedor lini serang ya. Itu sih opsi yang menurut saya bisa dipilih oleh Coach Sintayong, menambal misal pemain-pemain abroad terutama yang di Liga Eropa tidak mampu bergabung untuk menjalani pertandingan Piala Asia 2023 U23 April mendatang ya. Dan itu masih bisa saja berkembang, tapi itu adalah prediksi saya. Kira-kira mungkin susunan pemainnya seperti itu, dan mungkin teman-teman bisa menambahkan atau mungkin mengganti siapa yang layak untuk diikut sertakan di Piala Asia U23 di bulan April nanti. Dan jika pemain-pemain abroad atau yang bermain di liga-liga Eropa tidak mampu atau tidak diizinkan oleh klubnya mengikuti kompetisi ini, tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan tetap dukung Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.